mungkin saya akhiri dengan kegiatan ini, kita mengucapkan hamdalah ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dalam mengikuti materi ini. Mohon maaf atas segala kata saya yang mungkin kurang, dan mungkin bisa sewaktu-waktu apabila kurang jelas bisa menghubungi saya baik secara pribadi maupun di grup pembelajaran kita. Mungkin sekian dari saya, Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ya Pak Wis ya? Ya sudah Bapak. Sudah. Terima kasih Pak Re. Kita beri aplaus pada Pak Re ya. Sama Pak Edi tadi. Saya lupa. Terima kasih Pak Edi, Pak Re ya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya banggakan, itu tadi tampilan dari Pak Rinaldi pada simulasi pelatihan IHT untuk komite pembelajar nanti yang akan jenengan lakukan di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada tanggapan, monggo. Tapi maaf Pak Re ya, kalau ada teman-teman yang menanggapi, tidak apa-apa Pak Re ya. Enggak apa-apa Pak. Oke, perlu ditanggapi Pak. Iya, monggo. Ada yang memberikan tanggapan, monggo Bapak Ibu. Bu Dewi biasanya Pak. Bu Dewi. Nggak ada nggih, sudah itu semua nggih. Sudah bagus Bapak nggih. Nggih, sudah bagus. Oke, sudah bagus. Alhamdulillah. Yahud, pokoknya Yahud. Oke, sip. Mantul, mantap betul. Tapi saya sedikit Pak ya. Cuma sedikit aja. Itu loh Pak, yang satu kelompok itu sebenarnya sudah bagus. Saya lihat itu bagus semua Pak, cuma materinya. Nggih, itu aja nggih. Materinya itu sama semua. Sebenarnya sudah bagus-bagus itu. Betul bagus-bagus. Saya lihat itu bagus-bagus. Alhamdulillah. Kali ini Pak, kebersamaan itu Pak. Iya, betul. Gotong royong itu Pak. Kami menghayati karakter itu Pak. Iya, betul. Ya, jadi dalam apa dua video itu saya perhatikan yang dua itu ya Bapak. Yang satu itu munculnya hanya satu-satu nggih. Yang Pak Edi tadi munculnya hanya yang berbicara saja. Kemudian yang satu itu sayangnya itu ada hanya satu materi yang dikembangkan itu. Terima kasih Bapak Ibu. Kita beri aplaus kepada kita semua Bapak Ibu. Kita beri aplaus kepada kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, nggih. Alhamdulillah sudah bagus. Nanti harapan kita ke depan kalau jenengan memfasilitasi di sekolah ya seperti Bapak Ibu nggih. Seperti itu, dimulai dari pembukaan kegiatan pembelajaran, tapi kegiatan pembelajaran itu jangan didominasi sendiri ya, seperti tadi loh Bapak Ibu, nggak selalu bertanya, selalu melemparkan siapa yang bisa, monggo tanggapannya, monggo pendapatnya, jangan didominasi sendirian. Kalau jenengan dominasi sendirian akhirnya nanti bisa membosankan. Okay? Yang lebih baik adalah sharing seperti yang dilakukan oleh Pak Edi Fakhrin sama yang dilakukan oleh Pak Rinaldi ya seperti itu. Jadi fasilitasinya itu tidak terjadi pada satu arah tapi terjadi dua arah di mana dua arah nanti Bapak Ibu jenengan akan ada yang diberikan pada jenengan juga memberikan pada audiens yang ada, sehingga tidak terpaku hanya monoton satu jenengan tok yang berbicara. Itu yang saya salut pada Bapak Ibu, walaupun merupakan sebuah simulasi tapi kenyataannya fasilitasinya juga merupakan yang sudah hebat gitu loh Bapak Ibu. Kemudian di akhir fasilitasi alhamdulillah Bapak Ibu mesti ada yang namanya kesimpulan. Ada yang namanya kesimpulan setelah mendengarkan, mungkin ada pertanyaan, tanggapan atau apa-apa, nanti disimpulkan secara bersama-sama, mungkin seperti Bapak Ibu. Jadi jalannya fasilitasi itu rata-rata seperti itu Bapak Ibu. Nah, karena apa? Karena jenengan sudah membuat perencanaan sebelumnya, jenengan sudah membuat perencanaan. Nah, perencanaan itu yang jenengan unggah itu loh, yang diunggah itu adalah perencanaan atau katakan RPP-nya sebelum mengajar. Terima kasih Bapak Ibu,
Nah, sekarang kita masuk pada kita merefleksi Bapak Ibu. Nah, selama 10 hari ini bagaimana perasaannya Pak Taufik? Opo ngantuk terus Pak Taufik? Gimana Pak Taufik perasaan jenengan selama 10 hari ini Pak Taufik ketemu dengan saya Pak Taufik? Teman Pak Taufik, monggo Pak Taufik. Apa yang jenengan Terima dapat? kasih Pak. Jadi mohon maaf ini. Ya nggak apa-apa Ya, Pak, nggak apa-apa. Sama seperti Pak Tri itu. refleksi dulu Pak. Sebenarnya apa namanya, perasaan sangat bahagia Pak, senang sekali Pak. Jadi kita dapat ilmu baru, dapat wawasan baru. Karena selama ini memang saya belum pernah merasakan apa namanya pelatihan kurikulum seperti ini Pak. Nah, biasanya banyaknya lebih dominan ke pelatihan skill atau sesuai dengan jurusannya ini gitu. Ayo Pak. Pak Taufik anaknya diapakan ayo. jangan dimarahi Pak Taufik. Ayo Pak Taufik. Bawa sini aja saya ambilnya Pak Taufik. Kasih mamanya dulu, Pak Taufik, kasih mamanya dulu. Lanjut Pak Taufik. Enggak apa-apa, ada itu supaya enggak monoton. Itu biasanya Pak Tri juga. Ini Pak Tri juga diiris sama anak-anak belajar. Mungkin Mas Andi untuk post tesnya jam berapa Mas Andi? Ini sudah dibuka, siapkan jam 12 tapi sudah mulai Pak. Jam 12 sampai Sore. Sampai sore. Waktunya tapi 1 jam Pak. Oke. Maaf, kalau memang berkenan nanti bisa saya ajukan kalau memang lebih lebih bisa memfasilitasi gitu. 12 sampai dengan jam 3 itu batas-batasnya, tapi untuk durasinya tetap 1 jam. Ini mungkin Mas Andi, Bapak Ibu ini nanti ada di kelas ini bersama-sama, boleh apa enggak Mas Andi? Saya kurang paham saya Pak ya. Tapi yang jelas Misalkan pakai waktunya Gmail ini loh Mas Andi. Jadi teman-teman bersama-sama, saya yang nunggui gitu, saya pengawasnya, nanti mungkin ada yang contohan, ada oke. yang tag gitu. Gimana Mas? Iya, iya. Iya, monggo disesuaikan saja Pak. Enggak apa-apa nggih, enggak apa-apa artinya enggak apa-apa. Oke. Kalau enggak boleh ya enggak apa-apa Mas Andi. Saya malah kurang paham kalau yang terkait itu. Karena tesnya kan di masing-masing jadi saya. Oke, monggo. Ya, saya serahkan pada Bapak Ibu aja gimana bersama-sama ini pengawasnya saya atau sendiri-sendiri dengan tanpa Google Meet, monggo. Kalau bersama-sama Sendiri-sendiri pun nanti- enggak apa-apa, Pak. Apa? Sendiri-sendiri pun enggak apa-apa lah, udah besar semua, Pak. Saya takut nanti nyontek ya. Oh, Udah tak guyon. iya, iya. Ketahuan nyontek 100.000 lah, Pak, pulsa nanti. Gotong royong, Pak, gotong royong. Ini Pak Taufik masih itu, coba Bu Dewi, jenengan Bu Dewi. Nanti Pak Taufik saya itu lagi Bu Dewi. Selama 10 hari ini apa yang jangan dapatkan, kendalanya apa, bahagianya di mana gitu Bu Dewi. Mungkin nanti kita bersama-sama kalau tidak ada pandemi ini kita bertatap muka di mana gitu loh, atau nanti di dekat rumahnya Pak Renaldi atau dekat rumahnya siapa yang Bu Dena yang dekat dengan Batam gitu loh, gak apa-apa nanti. Monggo. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Yang dekat dengan Batam itu saya, Pak. Oh iya, berarti ke rumah jenengan, Ibu. Rumah jenengan ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sedikit saya mungkin berbagi pengalaman setelah setelah menerima pelatihan ini. Yang pertama itu Pak, saya mendapatkan wawasan baru, kemudian pengalaman baru tentang pengembangan kurikulum paradigma baru ini ya Pak, dan juga penerapan untuk karakter siswa dengan mengacu pada profil pelajar Pancasila Pak atau P3.
Nah, kemudian saya juga mendapat informasi juga dari teman-teman dari diskusi dan sharing, juga termasuk Bapak yang memberikan arahan dan pandangannya mengenai permasalahan-permasalahan yang kami hadapi dan mencarikan solusinya ya Pak dari yang saya tangkap seperti itu Pak. Jadi tujuannya memang untuk perbaikan ke depannya setelah kita mengikuti pelatihan ini, diharapkan Bapak Ibu semua memang sudah siap, terutama sekolah PK ya Pak, memang sudah siap dalam semua bentuk dokumen maupun model pembelajaran dan cara mengkondisikan siswa nantinya Pak. Begitu sih Pak kalau menurut saya, nambah teman, nambah saudara gitu Pak. Gimana Bu untuk itu Bu, untuk yang konsep-konsep apa yang jenengan miliki setelah mendapatkan pelatihan ini? Ya Pak, yang pertama itu mengenai dokumen tadi Pak, itu saya sudah mulai memahami ya Pak. Nanti saya akan berusaha dengan baik itu dalam menyusun kurikulum Pak, kurikulum pengembangan paradigma baru ini nanti dengan menerapkan itu nanti tujuan pembelajaran ya Pak, capaian pembelajaran, pembuatan alur tujuan pembelajaran sampai dengan nanti modul pembuatan atau menyusun modul ajar ya Pak. Kemudian nanti diikuti dengan pembuatan asesmen kognitif maupun non kognitif ataupun asesmen sumatif dan formatif Pak. Formatif dan sumatif Pak, itu sih Pak. Itu semua nanti akan termuat di modul ajar yang akan kita susun. Ini nanti akan kita jadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah nantinya. Jadi nanti akan disesuaikan juga dengan kondisi prasarana sarana dan prasarana yang ada di sekolah, kemudian kebutuhan siswa dan juga dengan disesuaikan dengan disinkronisasikan juga dengan kebutuhan industri Pak. Jadi menurut saya memang untuk kelas 11 dan 12 itu ya Pak pengembangannya ke sana. Kalau untuk kelas 10 kita tinggal mengembangkan capaian pembelajaran yang sudah diberikan oleh atau sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat, seperti itu sih Pak. Ibu Dewi, Ya, Pak. selama 10 hari itu yang sangat menjengkelkan itu apa Bu? Yang paling menjengkelkan atau apa yang sangat menantang itu apa, setiap hari ketemu Pak Kholis atau bagaimana, yang menjengkelkan atau yang membuat jenengan itu tantangannya begitu besar itu? Kalau menurut saya menyenangkan sih Pak pembelajarannya, dari Bapak juga sebagai pematerinya, instrukturnya juga ramah gitu Pak, cepet tanggapnya. Lanjut Bu, monggo. Jangan. Jadi sensitif jadinya Pak. Ya. Nah ini profil Bu Dewi ya, Bapak Ibu. Dewi itu ya apa ya, seperti itu, bahasa Inggrisnya itu gembeng Pak Anang ya. Gembeng. Bahasa Inggrisnya itu, kalau bahasa Inggrisnya itu gembeng. Kalau bahasa Jawanya nangisan. Ya, Pak. Boten Bu, boten, karena terlalu berempati Bu jenengan itu, guru yang sifatnya empati yang jenengan itu, okay? Jadi merasakan apa yang dirasakan orang lain itu ya seperti jenengan ini, okay? Mohon maaf Pak. Iya Bu Dewi, apa-apa. Jadi nggak membosankan Bu ya selama 10 hari ini Bu ya? Enggak Pak. Ya, alhamdulillah. Saya juga khawatir Bapak Ibu nanti membosankan. Apalagi lihat saya yang tampangnya seperti, waduh Pak Kholis maneng, kabeh gak brengos sih Pak Kholis tok sing brengos. Menyenangkan Pak, kita dapat saudara baru gitu Pak, teman-teman baru. Saya juga sangat senang sekali Bapak saudara Ibu. Gitu Pak. Saya sangat senang sekali Bapak Ibu ketemu dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jawa. Padahal yang saya inginkan itu seumpama tatap muka gitu, saya paling enggak itu ke Kalimantan atau ke Sumatera gitu Bapak Ibu. Oke. Kalau Ya, kita nanti ke apa itu Bangka Belitung, atau kalau Bu Dewi itu mana Bu? Jangan itu
Saya Di Bintan Pak, dari Batam sekitar 20 menit Pak nyebrangnya. Waduh, ya itu Bapak Ibu nanti kita Pulau, bereuni Pak. di sana. Saya di pulau. Pulauan nggih. Iya Pak. Oke, nggih, nggih. Terima kasih Bu Dewi Ya mohon atas, maaf Pak. atas pendapatnya, Ya, atas terima kasih mungkin juga, Pak. memberikan suatu apa nggih cerita selama 10 harinya itu Bapak Ibu. Saya ingin ini yang dari pulau Jawa ini saya ingin yang Pulau Jawa. Ini Pak Saiful aja. Nanti Pak Santowi juga nambahin. Monggo Pak Saiful. Apa Pak Saiful ceritanya selama 10 hari ini Pak Saiful? Monggo Pak Saiful. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Kholis dan teman-teman. Saya tidak bisa bercerita sampai Pak Kholis. Istilahnya orang Jawa itu berbes mili, Pak. Karena yang pertama itu yang saya rasakan. Tapi bukan lu gede Pak ya, bukan lu Betul, gede. betul yang disampaikan Bu Dewi tadi, memang kita ini feel-nya yang jalan ya, rasa. Kalau rasa itu tidak bisa dibohongin Pak, kadang gitu. Tapi kalau ucapan itu bisa istilahnya omong kosong, tapi kalau rasa ini kan tidak bisa. Saya merasakan itu ada suatu apa ya, vibrasi Pak, getaran itu dari teman-teman itu, istilahnya itu chemistry-nya itu sangat nyambung sekali Pak, dan itu tidak bisa saya temukan di manapun sepertinya ya kali ini Pak, meskipun lewat pelatihan ini gitu. Ada pelatihan yang lain tapi ini kok sepertinya rasa persaudaraan kita itu sangat tinggi sekali. Ini saya tidak membayangkan dengan virtual seperti ini saja, seperti ini nggih. Apalagi kalau kita tatap muka, wah isok-isok ini sampai berpelukan kayaknya nih Pak, saya merasakan seperti itu. Jadi, Seperti televisi Pak nggih. Betul Pak, ini memang saya rasakan memang seperti itu Pak. Kita ngerjakan sampai larut malam itu betul ngantuk Pak, tapi ya nggak terasa itu Pak, bahagia itu kita itu. Beda dengan kalau di sekolahnya mungkin ada kejenuhan bertemu dengan orang-orang itu saja. Jadi ketika kita bertemu dengan setanah air seperti ini tuh sepertinya sudah suasananya lain gitu loh Pak Kholis, itu yang pertama. Terus yang kedua itu ilmu Pak, ilmu dari teman-teman itu tentang terutama di teori ini ya, ilmu terapan teori di kurikulum paradigma baru ini nggih. Tapi yang lebih tidak kalah pentingnya itu Pak Kholis sebenarnya ilmu-ilmu mereka yang mereka terapkan di sekolah Pak Kholis. Jadi yang mahal itu yang itu sebenarnya. Karena apa? Di setiap sekolah mempunyai kultur, budaya masing-masing yang bisa, yang baik dicontoh kan gitu nggih. Yang tidak baik istilahnya kita kolaborasikan. Dan itu bukan ilmu 1-2 semester Pak Kholis, ilmu pengalaman itu ilmu beberapa hayat, sepanjang hayat nih, enggak ada istilahnya, enggak ada waktu itu yang sepanjang hayat, kamu bilang sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Sangat. Kalau yang selanjutnya kalau saya rasakan dari panjenengan Pak Kholis selaku pengajar, kalau menurut saya itu istilahnya sudah turah-turah Pak, ilmu dari jenengan Pak, turah-turah sangat banyak sekali yang saya dapatkan selama ini. Saya betul-betul masih istilahnya awam dengan sekolah ya, yang kadang-kala kan ya wis ngajar ya itu aja, tapi berkat panjenengan itu malah kita itu seakan-akan itu sudah kelasnya itu kayak jenengan ya selama-lama itu sudah. Jenengan kemarin jenengan terangkan tentang penyusunan alur mulai KS, RKT, RKAS ya. Lalu saya tanyakan Pak, di alur kurikulumnya itu seperti apa? Jenengan jawab, saya bentuk Pak Saiful, ketua tim pengembang kurikulum, sama buat draftnya, sama analisis, rekomendasi, sosialisasi, evaluasi. Waduh, kalau teman-teman ini punya ilmu seperti ini semua Pak, insya Allah bisa buka sekolah masing-masing Pak. Ya, istilahnya ini sudah saya salut sama panjenengan Pak Kholis mewakili teman-teman. Terima kasih atas ilmunya, insya Allah barokah bermanfaat. Pak Saiful, kita membosankan apa Pak Saiful? Yang tidak ada yang bosan Pak. Saya seneng Pak. Saya itu kadang-kala tidak enak badan gitu, melihat teman-teman langsung sembuh saya Pak. Betul Pak. Malah itu langsung. Bapak Ibu, malah Pak Saiful saking senengnya dengan jenengan Bapak Ibu ya. Kembatu itu loh. Ya, kembatu tidak ditutup belas ya. Tidak ditutup belas. Jadi naik mobil mulai dari taman sampai ke tempatnya itu tidak ditutup belas, tahu harus dibuka aja. Karena apa?
jenengan tuh ngangeni sama Pak Saipul, Bapak Ibu nggih, dikangeni sama Pak Saipul. Satu hari ndak kelihatan tuh seperti 1 tahun. Itu memang kangen-kangen temenan Bapak Ibu. Pak Saipul, nanti jenengan bagaimana caranya untuk mendiseminasikan ke sekolahan jenengan ini Pak Saipul? Ya, dari penjelasan yang jenengan sampaikan itu ya kita menurut sesuai materi alur dari mulai modul itu ya, awal sampai terakhir itu nanti kita sampaikan, lalu kita kembangkan ke, kan ada teman-teman yang lain juga kan, kita diskusikan rumusannya bagaimana yang terbaik ketika aplikasinya bisa istilahnya langsung secepatnya bisa teraplikasikan gitu Pak. Berarti jenengan harus buka IHT sama teman-teman yang memang sudah mendapatkan seperti jenengan itu jadi buka IHT, melaksanakan IHT secepatnya Bapak ya, supaya yang namanya kurikulum PPB ini bisa diterima oleh komponen-komponen yang ada di sekolah jenengan Pak Saipul, seperti itu Pak Saipul nggih. Terima kasih Pak Saipul. Itu Bapak Ibu selama 10 hari tantangan yang dihadapi Pak Saipul, kemudian kendalanya tidak ada, ya senengnya yang banyak itu senengnya, karena walaupun ada tugas itu bukan merupakan suatu tantangan atau bukan merupakan suatu beban, tapi dengan adanya tugas itu dengan di grup masing-masing itu eksis semua, sehingga kayak saudara. Itu loh Pak Ibu. Ini Pak Taufik sudah muncul lagi, monggo Pak Taufik. Terima kasih Pak Saipul Ini Pak Taufik, monggo Pak Taufik, dilanjut Pak Taufik. Terima kasih. Pindah kemana ini Pak Taufik? Di mana Pak? Pindah ke tempat mana ini? Suasananya ganti. Biasa Pak, tempatnya masih di standby, stay di rumah aja Pak. Monggo Pak Taufik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi selama 10 hari ini memang ada beberapa hal yang baru. Yang pertama ilmu yang baru, keluarga baru, ya, semangat baru. Bahwasanya saya memperoleh ilmu yang berkaitan dengan sosialisasi kurikulum, sehingga apa yang saya peroleh nanti ya bisa kita diskusikan bersama di lingkungan sekolah, ya minimal di jurusan kita dulu lah. Jadi kalau itu bisa terlaksana, kemungkinan besar ya memang sesuai dengan apa yang kita pelajari, menuju pencapaian bersama siswa yang berjiwa yang berjiwa Pancasila. Tapi biasanya ya itu Pak, kendalanya memang ada beberapa kendala, karena tim yang harus kita ajak ya harus memang solid dulu kan gitu. Kalau nggak solid ya agak susah Pak, karena yang dominan biasanya itu yang yang bisa membawa untuk perubahan kan. Tapi memang banyak Pak dari yang kita pelajari itu kemungkinan besar memang ada sesuatu yang baru yang bisa kita terapkan dan lebih efisiensi sih kalau menurut saya dari struktur yang ada, sehingga capaian yang mau kita peroleh itu bisa lebih cepat terlaksana kan gitu Pak. Iya Pak. Nah, jadi gitu Pak kalau menurut saya Pak. Pak, yang membosankan jenengan apa Pak? Yang membosankan sebenarnya ada sih Pak yang membosankan Pak. Saya bisa senyum terus sebenarnya bosan juga Pak. Tapi itu membawa teman-teman akhirnya senang Pak, seperti itu. Sebenarnya kalau jujur aja, kalau yang namanya di lapangan kan ada suka dan duka. Kalau kita tidak senyum terus Pak, tambah soro Pak. Ya, tambah sudah kita ini belajar serius, tapi kalau kita selingi dengan hal-hal yang seperti itu ya sangat membosankan sekali Pak. Kan itu kan salah satu cara untuk mengantisipasi, ya minimal untuk saya sendirilah, supaya saya lebih serius lagi. Ya mohon maaf, memang kayak saya tipenya orangnya seperti ini, banyak senyumnya. Tujuan saya ya itu tadi, untuk menghibur saya sendiri dan juga bisa membawa suasana kekeluargaan kita semakin erat kan gitu. Biar kangen dengan senyum saya Pak. Kalau dari itu Pak, saya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Taufik. Walaupun kelihatannya Pak Taufik seperti ini, tapi murah senyum sekali Bapak Ibu. Ini sehingga kita tidak bosan-bosannya walaupun di pelatihan 10 hari ini. Kadang kita awal pembelajaran atau awal Bapak Ibu di diklat ini Bapak Ibu, di awalnya itu kita sudah berpikiran 10 hari gitu Bapak Ibu. 10 harinya itu saya juga mengatakan 10 hari. Gimana nanti 10 hari seperti ini terus-terusan.
Nah, jenengan 10 hari seperti ini terus-terusan ditambah dengan tugas-tugas yang begitu banyak Bapak Ibu. Ternyata jenengan sangat hebat Bapak Ibu, tidak ada keluhan-keluhan. Ada kemarin yang izin sakit, Pak saya sakit, oh ya nggak apa-apa, monggo jangan istirahat. Tapi jangan diforsir tenaganya, khawatir saya nanti kena apa-apa. Monggo yang sakit hanya dihidupkan saja atau mendengarkan saja, ndak itu ndak apa-apa, ndak ikut aktif ndak apa-apa. Ternyata rata-rata semuanya di sini adalah ya, guru-guru yang aktif dalam memberikan suatu Bapak tanggapan, aktif untuk bertanya, ya seperti itu Bapak Ibu. Sehingga saya sendiri juga sebagai fasilitator Bapak Ibu, sebagai narasumber di sini, ditambah lagi gitu ya. Sebenarnya ya mungkin mikir-mikir, tapi selama 10 hari ini saya tidak ada beban sama sekali Bapak Ibu. Betul, saya tidak ada beban sama sekali. Karena apa? Karena yang kita lakukan di sini bukan bukan pembelajaran yang hanya membaca saja atau hanya mendengarkan saja, tapi kita saling berbagi ilmu. Kita memberi, juga saya diberi, jadi ada take and give Bapak Ibu, juga ada sharing-sharing di mana permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, sehingga kita nanti mungkin kedepannya dengan adanya grup ini Bapak Ibu, mungkin ada suatu bentuk permasalahan kita dapat sharing juga Bapak Ibu. Itu harapan kita ke depan, sehingga nanti apa yang ada di sekolah kita, terutama untuk peserta didik kita dapat memberi layanan yang terbaik, atau setidak-tidaknya akan mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah seperti Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin saya korek terus saja, karena ini merupakan suatu kesan dan pesan mungkin Bapak Ibu. Saya ingin ke Pak Anang, monggo Pak Anang, gimana Pak Anang perasaan jenengan selama 10 hari Pak Anang? Terima kasih Bapak. Belum ya? Oh belum. Sudah. Oh sudah Pak. Sudah. Yang pertama, yang baiknya Pak. Baiknya dulu, ini kegiatan tuh ada positif dan negatifnya, tapi yang jelas banyak baiknya, banyak positifnya luar biasa, bisa ketemu dengan teman-teman yang luar biasa, apalagi dalam kondisi pandemi COVID ini Pak. Mau ngobrol di warung kopi itu nggak bisa Pak, ngobrolnya di sini enak Pak, kayaknya gitu. Teman-teman istilahnya satu profesi juga mendapatkan masalah yang sama, kemudian menyelesaikan masalah yang sama, itu sangat luar biasa sekali Pak bagi saya. Mau nangis tapi nggak bisa nih Pak, kayak berdewi. Mau nangis. Ini kan teman-teman sama nih Pak, semuanya kayaknya mau berpisah itu enggan. Saya usul Pak. Gimana Pak? Kalau pelatihannya ditambah 20 hari lagi gimana? Ya teman-teman enggak berani Pak, enggak itu Pak, nanti belenger Bapak. Itu kesan yang pertama Bapak. Jadi ketemu teman-teman baru itu sangat luar biasa sekali. Kemudian yang kedua mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali. Terus terang saya bukan dari pendidikan, jadi dari teknik murni. Ini sesuatu hal yang baru bagi saya. Ilmunya banyak sekali. Ternyata seperti ini ya, ada teorinya, kemudian ada aplikasinya dan seterusnya. Kemudian yang jelas di kami insya Allah ya, harapannya kita kedepannya bisa mendidik murid dengan baik, mendidik murid sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah, kemudian bisa menularkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan kepada teman-teman. Mungkin itu yang sisi yang positif Bapak. Kemudian mungkin agak sedikit nih Pak, negatifnya sedikit. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa, kita itu aja, enggak apa-apa. Saya juga lillahi ta'ala ikhlas Pak, monggo. Mungkin nanti bisa saya perbaiki kalau kenapa ada diri saya Pak, monggo. Sebenarnya tidak ada persen yang jelek, tidak ada Pak, semuanya baik semua. Saya merasa dari hati saya juga semuanya baik semua. Cuma dari sisi pelaksanaan mungkin bisa agak waktunya agak dikurangi gitu Pak.
9 jam itu boyoke di depan komputer itu agak anu Pak. Yang ngisi LMS itu Pak. Gila. Rata-rata Pak itu semua rata-rata. Saya itu kalau ngobrol begini senang sekali Pak, melihat teman-teman kan saya on terus. Tapi kalau begitu LMS itu waduh mulai agak ini. Kalau Bentar, ngerjakan ngisi LMS itu. Pak Anang, berarti itu semuanya sama Pak Anang. Kalau jenengan sih itu, kalau saya itu Pak Anang ya, setelah yang pertama loh Pak Anang, yang saya dapat pelatihan dulu. Setelah tutup ini saya langsung ngerjakan LMS Pak Anang. Setelah itu maghrib itu saya tutup Pak Anang. Maghrib saya tutup. Setelah sholat asar saya kembali lagi. Maghrib saya tutup Pak Anang. Bapak Ibu saya tutup maghrib sampai isya itu kembali lagi saya Bapak Ibu. Setelah sholat isya kembali lagi, kadang sampai jam 11, kadang jam 12, kadang setengah 2 pun kadang kelakon setengah 2 kalau belum selesai. Itu Pak Anang. Kalau dengan kan enak, apa itu grupnya itu sama, artinya umurnya itu loh sama. Rata-rata saya lihat itu umurnya itu sama. Jadi untuk misalkan untuk berchatting-chattingan itu kan, atau pada saat mengerjakan tugas-tugas itu kalau umurnya sama kan enak, tidak ada kata-kata sungkan. Tapi saya kemarin tuh banyak yang sudah sepuh-sepuh Bapak Ibu, sehingga saya untuk seperti jenengan itu ya sulit sekali saya sungkan kalau tidak tidur, kalau tidak. Jadi saya kerjakan sendiri itu Bapak Ibu ya. Kalau jenengan kan enak, kelompoknya itu bisa dioptimalkan. Itu Pak Anang. Lanjut Pak Anang, nanti bisa disampaikan sama, nanti kan di sini ada Mas Andi, mungkin ada Tuhan monggo. Lanjut Pak Anang. Ya, betul evaluasi. Mungkin seperti itu saja Pak. Terima kasih. Teman-teman sangat luar biasa sekali. Pak Kholis juga sangat luar biasa Bapak. Jadi sebenarnya kami ini merasa hari pertama itu agak sedikit tertekan. Hari kedua, hari ketiga terbiasa Pak Kholis. Kemudian Pak Kholis luar biasa tekniknya. Jadi kami dengan sukarela mengerjakan itu dengan sukarela. Apalagi yang berkesan itu posisi di IHT Bapak. Di IHT itu sampai malam mengerjakan dengan teman-teman, kita harus istilahnya setia menemani teman, setia ada teman yang setia ya, gotong royong luar biasa sekali. Mungkin itu saja. Saya pelatihan itu Pak, ya pelatihan seperti jenengan. Istri saya itu bilang gini, ono pelatihan, bojone gak jempok blas gitu. Nah itu pure Pak bojone, anaknya pure juga. Anak-anaknya itu loh, ya mikiri IHT pelatihan kok anaknya gak gitu, seperti itu Pak. Insya Allah kita tidak Pak, saya akan memberikan yaitu tadi keleluasan pada jenengan ya. Jangan sampai dengan 10 hari ini menjadikan beban bagi jenengan. Kalau 10 hari ini menjadi beban bagi jenengan, maka ibu jenengan akan semakin turun. Kalau turun, mesti akan ngedrop Bapak. Alhamdulillah sampai 10 hari ini saya lihat segar-segar semua ini, segar-segar semua. Apalagi Bu Dewi, Bu Sis, Pak Edi ini kelihatannya segar, kelihatannya dari sini paling segar itu Pak Edi Fakhrin ini. Padahal beliaunya ngurusi PPDB Pak gitu. Nah ini level dari Pak Taufik kelihatan di sini, senyum aja. Cuma Pak Tri tidak ada pisang gorengnya ini. Pak Tri ini kopinya sudah siap Pak Tri. Ya, terima kasih Pak Anang ya Pak Anang ya. Mungkin dari ceritanya Pak Anang nanti yang jenengan katakan tadi bisa memberikan suatu bentuk motivasi pada diri saya Pak. Nggih, itu khusus umumnya pada teman-teman semua yang ada di kelas ini Bapak Ibu nggih. Sehingga nanti kedepannya kita akan lebih profesional dalam membelajarkan pada anak, mungkin dalam mengembangkan sekolah kita terutama di jurusan kita TKR atau TBSM-nya Bapak Ibu. Sehingga dengan adanya seperti ini kita akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak, apa itu dari Pak Edi, Pak Anang, Pak Hendra, Bu Dewi, Pak Tri, Bu Sis, Pak Santowi, Pak Toto, Pak Pagu, ya, Pak Anang sendiri, Pak Saiful Jamil ini, ya, yang dari Sidoarjo ini, Pak Suroso dari Magetan, kemudian Pak Taufik, ya, itu semua, ya, dan tujuannya tidak kelihatan ini Bapak Ibu, ya. Nanti Bapak Ibu kalau mungkin ke Jawa, kalau ke Surabaya
misalkan ke Jawa Timur, nggih, jenengan dari bandara bisa ngebel saya atau ngebel Pak Saiful Rijal. Nanti kalaupun nanti kita bisa bertemu Bapak Ibu, nanti saya jemput Bapak Ibu di Juanda. Paling tidak Juanda itu 20 sampai 30 menit ke sana Bapak Ibu. Kalau Pak Saiful Jamil ini tambah dekat itu taman dengan Juanda. Hanya 10 menit paling. Masuk tol sudah Juanda Pak Saiful nggih. Kalau dari sekolahan, tapi kalau dari rumah Pak, nanti Pak. Nggih, Bawa monggo. bis Pak. Siap. Nggih. Kita jalan-jalan ke Magetan ke Pak Suroso nggih. Ke Pak Suroso, ke Telaga Sarangan. Siap. Nggih. Ke Sidoarjo ke saya atau nanti ke Rejo Tangan, Tulungagung Bapak ke pantai sini, nggih. Bisa ke sana atau nanti ke Telaga Sarangan Bapak Ibu nggih. Jadi kita tetap berkeluarga Bapak Ibu. Tuban, Pak. Nggih. Terima kasih. Atau ke Tuban. Nggih, ke Pak Sun, ke Pak Nur Bidal, Sunatul Nur. Oke, siap Karena Pak. kalau mau ke Sunan Bonang, Pak, Nggih. Apa Pak? Pak. Sunan Bonang. Saya ke Magelang, Temanggung, Pak. Oh iya, ke Temanggung. Iya. Tapi dengan harapan pandemi cepat selesai Bapak. Kalau seperti tidak berani saya Pak. Oke. Terima kasih Pak Nan. Ini saya ingin dari Jawa, Jawa, Kalimantan, Sumatera sudah. Sekarang saya ke Jawa lagi ke Pak Santowi. Ini yang Tulungagung, yang punya pantai sini ini. Monggo Pak Santowi, monggo. Oke, terima kasih Pak. Saya jarang jalan-jalan malah Pak. Pantai sini. Jalan Pak ya. Padahal di Tulungagung itu banyak pantai bagus-bagus Pak ya. Iya. Jalannya juga lebar-lebar Pak. Wes, iya banyak perbaikan alhamdulillah. Nggih bagus kok Pak. Oke. Monggo Pak, selama 10 hari jenengan cerita Pak. Oke, terima kasih untuk pesan atau mungkin kesan saya selama mengikuti pelatihan ini. Jujur dari awal itu kan saya juga masih bingung, tidak pernah untuk mengurusi bagian kurikulum, tidak pernah tahu bagaimana proses kurikulum, terus kemudian tahu-tahu ditunjuk untuk ikutan pelatihan kurikulum yang baru ini. Jujur dari awal itu dari hari pertama, kedua, dan ketiga saya masih memperhatikan bagaimana prosesnya, pembicaraannya bagaimana, yang dibahas apa, terus kemudian sampai hari keempat itu seperti ini ternyata. Ya alhamdulillah senang. Yang paling berkesan bagi saya itu adalah sama kayak temennya tadi itu dapat teman baru, kekeluargaan, guyon gitu ya, istilahnya kayak senang gitu, gak ada. Mungkin waktu ngerjakan LMS itu kayak, waduh, sepaneng, saya itu sepaneng. Sehari itu dari mulai jam 1 sampai jam 5 sore itu mau makan itu kadang itu, waduh ini belum selesai, belum mati gini. Tapi terus waktu seperti ini daring, tanya jawab, kadang ada koordinasi teman itu seneng guyon gitu Pak. Di pikiran itu enteng gitu, gak ada beban gitu. Apalagi kemarin itu kayak katanya Pak Saiful itu waktu ngerjakan video. Jujur kemarin itu waktu Minggu, hari Sabtu itu kan saya pertama, kirain saya udah selesai nyantai editing, terus kemudian saya kompres, saya kirim ke teman-teman, tinggal posting gitu. Lah delalah tahu-tahu sore. Astagfirullah, berarti nanti seperti ini harus bikin lagi. Ya mau nggak mau saya sudah mau saya nggak ikut, mau itu gimana lagi, teman-teman juga belum harus jadi peserta. Nah terus ketambahan lagi sampai pagi harus editing, kompres, rendering, aduh tapi alhamdulillah. Nah, dari pengalaman itu saya juga dapat banyak pengalaman, walaupun saya juga jarang editing, tapi alhamdulillah kemarin itu belajar sedikit-sedikit bisa, walaupun ya sekedarnya, tapi hasilnya juga ya segitu aja, nggak sampai kayak seperti youtuber dari Pak Weli kemarin itu gimana itu, ya mungkin butuh pengalaman baru lagi untuk masalah editing dan lain-lain. Tapi sebenarnya senang sekali. Akhir-akhir ini saya senang. Tiga hari ke belakang aku sampai akhir itu kerasa banget kekeluarganya itu lo-loan, istilahnya guyon-guyonan, jarak-jarakan itu, saya budena itu terutama Pak Taufik itu, waduh wis seneng lek kon jaraki ngono lek mari-mari ngoten iki. Nggih.
Intinya itu Pak. Tapi ada Pak yang membosankan untuk jenengan Pak? Membosankan itu di awal-awal Pak. Soalnya nggak paham sekali ini prosesnya bagaimana, kurikulum itu bagaimana. Hari pertama, kedua, ketiga itu belum terlalu paham. Kalau sudah masuk di situ, mulai sedikit koordinasi dengan teman itu sudah mulai asik gitu aja Pak. Hari pertama, kedua itu mungkin saya sendiri juga nggak pernah ngurusi bagian kurikulum, diajak bahas masalah ini juga belum tahu dan lain-lainnya gitu Pak. Mungkin hari pertama saja mungkin agak kayak terpaksa gitu, soalnya nggak tahu, tapi lama kelamaan jadi asik gitu aja. Iya Pak, saya juga seperti itu Pak mungkin. Terima kasih Pak Santowi ya. Mungkin Pak Santowi nanti harus itu Pak nggih, hati di sekolah dengan teman-teman yang lainnya mungkin Pak nggih. Iya, nanti koordinasi juga dengan dengan laksanakan hati itu untuk PPB ini ya. Terima kasih Pak Santowi. Ini Pak Santowi dari Tulungagung Bapak Ibu nggih. Kalau dari Blitar ke arah barat nggih Pak nggih. Ke arah barat itu nanti ketemu Tulungagung nggih. Tulungagung enggak tahu, Tulungagung ke Magetan tuh enggak tahu. Saya enggak tahu arah seperti itu. Tapi setelah Tulungagung Kediri Pak nggih. Resultan Kediri nggih. Iya, Tulungagung kalau ke utara ya Pak, utara Kediri, kalau ke barat ke selatan Trenggalek Pak. kalau ke selatan Trenggalek. Nggih, Pak Suroso apal itu. Oh iya Pak, Magetan nih. Nggih, Pak Suroso Magetan. Dulu mudah-mudahnya itu suka jalan-jalan itu. Apalagi kalau orang Tuban ini, waduh. Nggih, orang Tuban. Hai orang Tuban, coba orang Tuban ini, matur suwun Pak Santowi ya. Orang Tuban ini coba orang Tuban. Berikan pengalamannya orang Tuban. Ya, terima kasih Pak Holis. Selamat pagi. Ini untuk pengalaman saya setelah mengikuti pelatihan ini, saya merasa tahulah tentang kurikulum ini. Tuh. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Holis ini yang senantiasa membimbing. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kelompok A terutama ini, karena kemarin saya sempat kesulitan Pak dalam membuat IHT itu. Saya pakai HP Pak waktu itu, tidak bisa tampil. Lah akhirnya dibantu oleh Pak Pak Anang dibantu untuk menampilkannya seperti itu. Udah gitu aja Pak untuk itu. Bosennya gimana Pak Nurul? Oh, enggak ada bosennya Pak. Enggak ada bosennya, cuma belajar disiplin lah, menghargai ketika jam 8 ya harus on time seperti itu. Kalau telat sungkan saya Pak. Ya Pak Nurul. Sama-sama. Terima kasih Pak Nurul. Sama-sama Pak. Mas Paku, Mas Paku. Pak Paku dikirim Mas Pak Paku. Kalau emas sih nggak ada Pak, batu bara dengan minyak. Oh, batu bara nggih. Pak Paku punya perusahaan batu bara nggih. Oh, Mas hitam Pak Paku. Bukan Mas kuning Pak Paku. Mas Topik. Mas Jawa banyak Pak di sini. Nggih. Monggo Pak Paku. Gimana? Ya, rasanya semuanya sudah apa yang saya rasakan terwakili sama bapak-bapak, teman-teman, saudara-saudara saya di tempat itu Pak. Seperti itu sih Pak. Luar biasa di hati ini. Ya, lelah, jujur lelah Pak, tapi namanya kebersamaan, kolaborasi yang membuat saya tetap semangat. Jujur aja saya ketua panitia PBDB di sini Pak. Waktu masih hari 1, 2, 3 itu sampai hari kelima masih menangani itu, tapi ya dengan sinergi dari teman-teman bisa teratasi seperti itu Pak. Untuk Pak Holis sendiri luar biasa. Salut, terima kasih. Terima kasih Pak Paku. PPDB-nya kok masih itu nggih, masih jalan nggih. Padahal sini itu sudah tutup sejak tanggal 30 kemarin Pak. Ya, untuk Kalimantan kayaknya bersama seperti Pak Weli itu masih jalan. Jadi juga. Oh, sama Pak Edi itu juga nggih. Pak Edi ya, Farihin, Pak Frin juga PPDB semua. Oh, Pak. Itu Pak Anang kok enggak ikut Pak Anang?
Kayak Saya, ikut Pak. PBDB Pak Anan. Saya ini agak nakal, Iya. Pak. Jarang ikut. Kalau untuk kompetensi, ya, saya semangat, Pak. Kalau untuk yang seperti itu, teman-teman yang lain tuh lebih semangat. Jadi dipersilahkan bagi teman-teman yang lain. Gitu. Oh gitu nggih. Nggih nggih. Biasa Pak, Untuk Pak waktu Hendra. kurikulum, Pak Anang, aman kan? Pak Ya, Hendra ikut PBDB Pak. siap ikut Pak. Kemarin kita menggunakan aplikasi Siap PBDB itu sudah selesai sih Pak di Oh, sini Di secara Kalimantan. online. Nggih, nggih. Kalimantan Pak. Kalimantan mana Iya. kok sudah selesai? Kalimantan Timur di Sangatta, Kutai Timur. Sangat tahu, Pak. Sangatang ya. Nggih. Ini Pak Weli. Nggih, Pak Weli. Sejak tadi saya cari Pak Weli itu mana ya gitu. Ternyata alhamdulillah jamu lagi. Oh nggih Pak Weli nggih. Terima kasih. Pak Weli masih jadi panitia toh? Nggih. Dinikmati aja Pak. Nggih, Pak. Dinikmati aja. Ini oh operator. Nggih, nggih. Berapa kelas, Pak? Oh, 500. Banyak, Pak, nggih. Banyak. Nggih. 500. Nggih. Nggih, Pak Weli. Ini loh, teman-teman ingin gimana pengalaman jenengan selama 10 hari ini, Pak Weli. Pesan-pesan juga kendala-kendala yang jenengan hadapi mungkin nanti untuk diseminasi ke sekolah gimana caranya Pak Weli? Monggo Pak Weli, selama 10 hari itu Pak Weli. Nggih. Nggih, nggih, Pak. Nggih, nggih, Pak. Nggih, Pak. Jadi semakin raket. Sakit lawan. Sakit lawan Pak, bisa aja. Biasa saya Bapak, biasa. Cuma saya memang nggak ingin Bapak Ibu itu seperti ini terbebani gitu loh Pak. Makanya kita buat yang enjoy aja gitu loh. Ternyata dengan kondisi yang kita belajar seperti ini, ternyata membawa teman-teman tuh menjadi lebih baik dan lebih lebih giat dalam hal pembelajarannya, tugasnya. Rata-rata itu saya lihat itu di LMS itu sudah centang semua. Waduh, hebat-hebat. Malah yang sebelumnya hari ke-10 sore itu ada sudah nyentang hari ke-10-nya itu. Berarti teman-teman tuh hebat gitu saya, ya Allah. Iya Pak Taufik itu. Kalau Pak Taufik itu enggak pernah itu Pak, terus senyum aja. Nah, sama Pak Tri nih, Pak Tri mungkin ambil itu Pak Tri nih, ambil kopi sama pisang goreng. Nggih. Sama nggih. Kalau jenengan di kabupaten nggih. Nggih Bapak, nggih. Terima kasih Pak Wali. Terima kasih Pak Wali. Nanti Bapak Ibu nanti grupnya jangan sampai dibubarkan, Bapak Ibu jangan sampai ada yang keluar. Ya kita santai-santai lah, nggih. Kita sapa, bertemu sapa, melepas rindu gimana caranya, nggih. Nggih, yang membuat lucu-lucu Pak Taufik, nanti teman-teman diberi apa yang lucu-lucu gitu sehingga kita tidak cepat
nggak cepet tua lah, nggak ingin saya tua itu, oke? Saya ini ya alhamdulillah Pak, saya masih ya umur saya itu 50 Pak, sudah itu Pak, 50 kurang 10 tahun pensiun, saya. Ini insya Allah nanti mungkin sama teman-teman, terutama dengan Pak Saiful nanti mungkin sering ketemu saya karena satu kabupaten. Dan saya tua itu pasti muda itu pilihan Pak. Nggih, betul. Nggih, betul Pak Saiful. Nggih, Pak Weli ya. Nggih. Nggih. Tapi alhamdulillah seperti Pak Floy kemarin itu saya memberikan kebijakan seperti ini Pak. Pak Floy walaupun jenengan tidak bergabung dengan teman-teman, jenengan coba buat sendiri dengan guru-guru yang ada di sekolah. Ternyata sudah kirim Pak. Sudah kirim, tapi nggih, tidak dengan jenengan gini. Saya tidak tahu siapa-siapanya, tidak tahu. Cuma dengan teman guru, monggo Pak Floy tidak apa-apa. Daripada jenengan tidak bisa. Pak Floy? Ada Pak Floy? Pak Floy? Ini ada tapi enggak bisa itu Pak. Kemarin WA saya gini, Pak HP saya itu kan di atas itu loh Pak. Yang ini Pak. Oh, mikrofonnya nggak bisa Pak. Oke, itu. Oke Pak Floy. Saya memaklumi Bapak Ibu juga memahami apa yang dirasakan oleh Pak Floy. Kalaupun misalkan ada 2-3 seperti Pak Floy, nggak mungkin saya meninggalkan, nggak mungkin Bapak Ibu, tetap saya fasilitasi Bapak Ibu. Betul, ya. Nggak mungkin saya meninggalkan, wis Pak Floy kan enggak. Saya berlakukan sama Bapak Ibu, tetap sama. Cuman di Pak Floy itu karena ada keterbatasan ya mungkin internet atau jaringannya, maka saya harus mengambil kebijakan tersendiri Bapak Ibu seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu enggak usah iri dan itu cemburu sama Pak Floy. Tetap Pak Floy saya itu kan, tapi dengan kebijakan yang lebih mudah gitu loh. Seperti itu Pak Weli, nggih. Pak Floy enggak bisa itu bicara untuk mikrofonnya juga enggak bisa. Oke, terima kasih Pak Weli. Terima kasih Pak Weli. Ini nanti saya harus mendengarkan semuanya saya. Yes, nggak apa-apa lah, kita sama Pak Toto sekarang, Pak Toto. Panggilannya Pak siapa sih Pak? Pak Toto apa Pak Leksono? Toto. Pak Toto. Itu. Ya, Tinggal luncat kalau udah musim panen raya Pak, biasa malah diletakkan di tepi jalan, jadi orang yang mau tinggal berhenti, duduk, makan, nah silahkan. Iya. Monggo Pak Toto. Gimana selama 10 hari ini? Matur suwun atas waktunya Bapak. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan semua, pada dasarnya perasaan saya sama. Jadi selama 10 hari ini tidak ada yang membuat saya bosan, sedih ataupun berat Pak. Memang di awal saja yang terasa agak beban karena memang saya jarang mengikuti pelatihan khususnya di kurikulum. Dulu pernah waktu masih zaman awal-awal saya masuk pernah diminta untuk pelatihan kurikulum waktu masih di LPMP Pak, tapi kan secara tatap muka ya. Jadi selama 10 hari ini perasaan saya selalu senang Pak, untuk mengatasi kendala kelelahan atau badan capek, malah justru saya tidak istirahat Pak. Saya mengatasinya dengan cara beraktivitas di kebun Pak. Jadi untuk menambah semangat baru, energi baru. Nah, nanti sore udah join lagi, bergabung dengan rekan-rekan. Alhamdulillah di kelompok saya ini, kelompok C dan D, orangnya humoris semua Pak. Terutama Pak Topik itu luar biasa Pak. Jadi selalu membuat rasa kangen
Nggih Pak Taufik, itu senyum terus. Nggih, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi untuk pengalaman, alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapatkan, melihat latar belakang saya yang bukan dari Orang pendidikan, Pak. Jadi saya menjadi guru ini benar-benar otodidak seperti rekan-rekan yang lain. Justru dulu saya dari teknik murni terjun ke industri langsung disuruh menjadi guru, itu benar-benar luar biasa berat, Pak. Jadi tidak pernah berguru atau tidak pernah dapat ilmu bagaimana sih jadi guru itu yang baik. Nah, selama pelatihan 10 hari ini saya banyak belajar dengan Pak Kholis, alhamdulillah matur sangat Bapak. Jadi sedikit banyak saya ingin mencontoh seperti apa yang Pak Kholis terapkan pada pembelajaran kami. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan di sekolah seperti itu, Pak. Jadi bisa membawa anak didik saya ke dalam suasana belajar yang lebih menyenangkan. Iya Pak. Itu Pak ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak Toto. Nanti suatu saat saya ke sana ambil durian Pak. Monggo. Nggih, terima. Atau Pak Toto nanti kalau ke Jawa di mana Pak? Jenengan Temenggungan. Saya pulang sempat 3 bulan waktu bapak saya sakit corona itu, Pak. Hampir 3 bulan Bapak untuk mengurus segalanya karena hanya anak tunggal istilahnya, Pak. Nggih Pak, terima kasih. Mungkin nanti kalau itu saya tak mampir ke semuanya nggih. Terima kasih Pak Toto. Ini Pak Rinaldi. Halo Pak Rinaldi. Iya Pak. Jenengan gimana Pak Rinaldi? Kalau saya terus terang senang sekali Pak. Ya emang benar Pak, kalau kami yang teknik itu banyaknya pelatihannya untuk ke skill Pak. Tapi kalau ini ke kurikulum itu ya awal-awalnya bingung Pak. Sama dengan Pak Hendra itu. Biasanya soal tesnya itu tentang teknik, mungkin tentang motor bakar atau apa, ini tentang kurikulum. Ya lumayan bingung Pak. Jawabnya yang pretest tuh kadang ngitung kancing Pak saya Pak. Itu saking bingungnya ini apa. Daripada nggak jawab ya mending dijawab gitu. Bisa paham untuk nasib. Yang bagus yang jelek nilainya Pak kalau pretest. Iya. Nah kalau nilainya sangat luar biasa sekali Pak, apalagi untuk Pak Kholis ya. Kadang pertanyaannya itu nggak nyambung tapi Bapak masih sabar itu jawabnya. Masih sabar menghadapinya. Nah kalau yang untuk teman-teman ya alhamdulillah ini banyak tambah kenalan Pak, banyak mendapat informasi dari sekolah lain gitu Pak ya. Nah, untuk yang berkesan kayak seperti kita sampai buat IHT sampai jam 3 gitu. Nah pada saat rekaman Pak Suroso itu saking ngantuknya itu nggak nyambung Pak. Saya itu Pak. Yang ditanya itu tentang kebinekaan, yang saya jawab tentang gotong royong itu Pak. Saking ngantuknya itu Pak. Tapi masih semangat Pak ya? Masih semangat Pak. Apa yang dijawab apa gitu Pak. Yang lainnya ya mudah-mudahan Pak jangan diputus sampai di sini Pak, karena mungkin pada saat kami mengimplementasikan kesatuan pendidikan kami mungkin kadang masih ada bingung, mungkin bisa tanya-tanya dengan Bapak gitu kan. Siap Pak, saya siap kok Pak. Walaupun kapanpun ya dimanapun, saya kalau di WA seseorang itu mesti cepat saya balas sih Bapak. Karena itu mungkin tidak dibalas itu orangnya akan kecewa Bapak atau Ibu. Jadi dengan walaupun malam hari tapi saya masih hidup, artinya masih belum tidur, mesti saya jawab Bapak Ibu. Iya, karena kan pelatihan ini bukan hanya kami Pak, jadi banyak guru juga dalam satu sekolah Pak. Yang saya takutkan itu hanya apa Pak, ada perbedaan persepsi. Mungkin mereka nginduk kemana pelatihannya, kayak kita kan di Malang. Nah takutnya ada perbedaan persepsi itu malah jadi ribut Pak, seperti saya kemarin itu Pak. Beda pendapatnya kayak gini.
yang saya dapat kayak gini, mereka dapat kayak gini. Nggih Pak Re, saya siap Pak Re untuk menjembatani Pak Re nggih. Ya, Monggo nanti Bapak Ibu kalau ada sesuatu hal kita tidak saling jangan anggap saya guru Pak, mitra aja lah. Kalau mitra nanti enak sharingnya. Suatu saat saya butuh jenengan, ilmu jenengan juga saya butuhkan, nanti saya ambil ilmunya, mungkin jenengan juga butuh ilmu saya, jadi kita saling gitu nggih, saling sharing lah, memberi dan menerima gitu Pak Re nggih. Iya Pak, iya Pak. Makasih Pak, itu saja dari saya Pak. Terima kasih Pak Re nggih. Pak Re itu satu provinsi dengan Bu Dewi nggih, mboten? Bu Dena Pak. Saya dengan Bu Dena, yang Bu Dena nggih. Provinsi, beda kabupaten aja Pak. Kalau Dewi itu provinsi beda nggih. Kalau Bu Dewi itu Sumatera dekat Batam, Bintan. Saya kepulauan Pak, Kepulauan Riau. Jadi ada Riau Daratan, ada Riau Kepulauan Pak. Loh, kalau Riau berarti Daratan jenengan itu Pekanbaru. Enggak itu Bu enggak nempel di tanah Bu nggih, di air Bang nggih. Di Pulau Bintan Pak, ada pulaunya Pak, ada daratannya. Cuman kalau mau ke sini dari Batam harus nyebrang Pak. Bu Dewi pintar berenang Pak itu Pak. Nggih Pak Suroso. Suka berenang Bu ya, berarti renang. Iya Pak. Saya dikelilingi laut ini Pak. Dikelilingi laut. Tapi itu Bu, bahagia nggih di sana nggih di Pulau Bintan itu nggih. Alhamdulillah rezekinya di sini Pak, lulus pegawai negerinya di sini Pak. Aslinya hanya situ. Bukan Pak, saya Pekanbaru Pak. Riau Daratan Pak. Riau Daratan. Ono daratan, ono kulon, berarti kulon itu berarti kita main air kok gitu. Dikelilingi laut di sini Pak. Daratannya ada. Kalau mau itu pakai pesawat Bu ya. Ya, bisa pakai kapal juga Pak, bisa. Saya kapal dari mana Bu ya? Kalau dari Batam? Dari Sekupang Pak. Oh, Sekupang. Tetap di Batam, nanti kan nyebrang. Yang mau jalan-jalan ke Singapura, ke Malaysia deket Pak. Kalau dari Batam. Iya. Kebetulan saya dulu pernah nanti. Nanti Pak pas TW-nya cair, TPG-nya. Boleh jalan-jalan. Kalau nggak pandemi. Dulu Sekupang itu 3 tahun Bu. Iya Pak. Iya, jadi cuma belum pernah ke tempat itu tuh kalau Bintan itu. Oh saya ini bagus Pak. Kalau nggak ada pandemi ini wisata di sini tuh Lagoy Pak. Terkenal itu Pak. Udah mancanegara itu. Kayak Bali Pak, tapi lebih bagus dari Bali. Kalau saya sih melihat. Taufik, datang Pak Taufik. Lebih murah kan kalau untuk transportasinya. Ya lebih jauh Bu, Kalimantan yang semua. Ayo. Ya, sekali-sekali membahagiakan istri tapi Pak judulnya membahagiakan keluarga. Amin. Nanti saya kasih bolehlah jadi guide-nya. Itu barang-barang elektronik di tempat Bu Dewi murah katanya ya, Bu Dewi di dekat Batam. Di Batam Pak, di tempat saya juga ini murah juga Pak. Gitu. Ya. Kalau mobil itu lebih murah di Batam karena FTZ kan Pak. Singapura. Ya itu banyak juga. Gimana Pak? Kulaan ke Bu Dewi Pak, sama saya Pak. Iya, rencana saya gitu, maunya mau pulaan sama Bu Dewi nih. Nggak paham saya Pak. Artinya apa? Kulaan sawit. Bahasa Indonesia kulaan itu Pak Taufik. Kulaan itu apa? Saya nggak tahu. Ya pasti kamu tadi saya kena kulaan nih. Apa ya? Order. Oh pesan gitu. Nah. Oh. Order barang Bu, order barang. Ya. Maklum lah Pak, nggak nyambung juga ini. Kalau di Batam itu Pak, memang ada daerahnya memang khusus untuk elektroniknya, memang full di situ dari handphone, barang-barang elektronik, gadget banyak Pak memang. Kalau di Nagoya ya, di Nagoya nama daerahnya itu full, lebih murah emang harganya. Tapi ongkos Kalimantan ke sini. Ori apa enggak? Barangnya lewat laut aja Bu. Amin. Ya ori, ada yang ada yang KW, ada yang KW1, KW2, KW super. Iya, termasuk ini barang-barang
tas, sepatu, apalagi tuh kalau ini kan. Kalau misalnya untuk handphone itu Pak ada yang ini yang apa Ini namanya? Bapak Ibu. Ya, Itu Pak, tanya-tanya silakan, sama Pak. Bu Dewi, Bapak Ibu. Oke. Iya kayaknya bapak-bapak ini mau borong gadget nih Pak karena pembelajaran pengembangan TIK ini Pak. Iya Bapak Ibu, memang pemanfaatan TIK penting sekali. Kayak mau upgrade semua nih Pak. Gadget itu Betul, nanti betul Pak. Bu Dewi aja. Ini rencana mau pesan sama Bu Dewi semua ini teman-teman. Nanti nggak usah beli Pak, dikirimi satu gitu aja. Oh iya. Cocok itu Pak, memang Tadi itu udah bilang Pak, TW2 cair mau diberikan Pak. semua. Belum cair Pak, belum cair. Apa cair terus gitu kok. Kepala terima sekolah kasih. yang sudah cair katanya Bu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, nggih. Ya. Ini maksudnya itu. Saya ingin itu nyapa Pak Rahmat Yusuf. Pak Rahmat Yusuf, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Holis. Nggih, Pak Rahmat. Ya. Saya minta itu Pak Rahmat. Apa jenengan Apa ya? memberikan suatu bentuk pengalaman Pak Rahmat. Berbagi pengalaman Pak Rahmat untuk 10 hari ini Pak Rahmat. Monggo Pak Rahmat. Bagaimana bosen apa gimana atau jenengan bagaimana Pak Rahmat? Monggo. Saya kira sama Pak, sama bapak-bapak ibu-ibu yang lainnya. Pak Rahmat ini di mana Saya Pak Rahmat nggih? Saya di Kuala Kapuas, Pak, Kalimantan Tengah, Pak. Oh, Kalimantan Estate Tengah. Pak sekarang, Pak. Oh, Put Estate, daerah Put Estate sekarang yang Pak Jokowi ini, Pak. Nggih, Pak. Coba Pak jenengan itu kan ceritakan Jadi- sedikit, Pak. Ya, dalam 10 hari ini banyak sekali dulu yang saya dapat terutama dari narasumber tentunya yang memerdekakan saya tentunya memerdekakan bapak-bapak ibu-ibu dari kesulitan dasar sinyal apa segala macam. Terima kasih Pak. Kemudian juga saya mendapat bimbingan dari rekan-rekan semua, bapak-bapak ibu-ibu, Pak Anang, Pak Edi, Pak Tri segala yang telah memberikan saya support tentunya dari keterbatasan saya di sini. Kemudian juga saya baru sekali nih Pak mengikuti pelatihan sampai 10 hari ini Pak. Materinya juga bukan materi. Iya Pak, betul Pak. Dan Masih, materinya Pak, juga ya? bukan dari teknik biasanya yang saya dapat Pak. Kebetulan saya juga dari Honda Pak, saya punya dealer Honda. Kemudian saya juga pernah di DPRD Pak 2 periode. Jadi saya baru 1 tahun ini jadi guru Pak. Membantu sekolah yang tidak ada guru Pak. Tapi jenengan di Jadi, SMK negeri memang- Pak ya? SMK Negeri 3 Kuala Kapuas Pak kebetulan. Oh, kepala sekolahnya. Jadi saya gitu. membantu di sini Pak Suryani Pak. Pak Suryani MPD. Jadi kebetulan sekolah kita ditunjuk sebagai sekolah PK karena di sini banyak sekali sumber daya yang lagi digiatkan oleh pemerintah pusat Pak. Salah satunya adalah Food Estate ini yang memerlukan tenaga-tenaga terampil nanti. Nggih Pak, nggih Pak Rahmat. Iya. Jadi itulah ilmu ini walaupun saya anggap berat Pak menerimanya Pak, jauh sekali dengan kompetensi saya, tapi secara perlahan saya kira sangat membantu kita Pak, membantu dalam nanti kita berhubungan dengan murid, terutama masalah kurikulum ini Pak, hal-hal baru tentunya. Dan saya tidak ada bayangan sama sekali Pak ini Pak. Kemarin itu tidak ada bayangan sama sekali Pak, tapi sekarang alhamdulillah dibantu teman-teman. Saya juga sering lihat teman-teman berkomunikasi, di IHT juga saya lihat keterbatasan saya bagaimana. Jadi saya nanti setelah ini pun nanti akan buka YouTube terus Pak, belajar dari Pak Anang, Pak Toto, Pak Suroso di sini, kemudian dari Pak Abdul Kholis sendiri, Ibu Dewi tentunya. Pak Saiful Rijal. Pokoknya menginspirasi sekali Pak Rahmat ya, menginspirasi Ya, sekali. semua Pak. Ya, saya benar-benar berterima kasih kepada bapak-bapak semua. Itu Pak yang kira saya bisa sampaikan Pak. Pak Yusuf, Pak Rahmat Yusuf, apakah jenengan selama 10 hari itu ada suatu bentuk rasa bosan atau apa kendalanya gitu Pak Yusuf? Bosannya di awal itu Pak, di awal itu sama bapak-bapak itu semua. Saya terus memulai dari awal Pak, tentunya karena saya ini sudah lulus kuliah itu pun sudah 20 tahun lebih Pak. Saya satu angkatan sama Pak Iqbal, STM-nya sama SMK tinggi. Oh, sama Pak Edi ya.
Pak Harin itu senior saya itu Pak, ahlinya itu. Ini Pak Rin. Ya 20 tahun lebih, kemudian saya lulus Pak, jadi guru ya pada waktu lulusan IKIP Jogja dia dulu ya media. Nah, kemudian saya terjun ke bisnis, saya buka dealer, saya buka ahas, asik gitu. Kemudian saya ikut pemilu, duduk di DPR Pak. Kemudian saya lihat ada sekolah SMK 3 itu yang gurunya pada berhenti Pak. Ya, kemudian anak muridnya banyak magang di saya, gurunya minta Pak tolonglah. Dia bilang salah satu syarat ini kan apabila meninggal anak Adam itu maka putus amalannya kan Pak ya. Salah satunya ilmu yang bermanfaat itu. Ilmu yang bermanfaat. Makanya saya berusaha itulah semampu saya, walaupun secara konsep, secara teori segala macam saya tidak sehebat bapak-bapak ibu yang lulusan dari guruan, tentunya saya tetap belajar Pak, belajar sama Pak Holis sama rekan-rekan semua. Mohon bantuannya Pak. Iya Pak Yusuf. Kira itu Pak kendalanya. Iya, terima kasih Pak Yusuf. Iya. Sama-sama Pak Yusuf, nanti kita tetap menjalin persaudaraan Pak Yusuf, Insya Allah Pak Yusuf. Amin, Pak Ibu, Pak Yusuf ini pernah jadi apa? Anggota DPR, DPRD apa DPR itu Pak? Pusat Pak? DPRD Kabupaten Pak, Kabupaten 10 tahun di DPRD Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini Pak Yusuf itu pernah jadi anggota DPRD, alhamdulillah. Berarti Pak Edi Fakhrin itu berarti kenal baik dengan Pak Rahmat Yusuf ini. Terima kasih Pak Rahmat Yusuf. Satu kelas kita ya Pak, SMK-nya Pak. Iya, sama-sama Pak. Matur suwun, terima kasih. Ini tinggal Pak Suroso sama Pak Tim. Pak Yusuf, terima kasih. Pak Suroso, gimana Pak Suroso? Ini yang dari Magetan. Terima kasih Bapak. Mungkin pesan-pesan kami kaitan dengan 10 hari ini Pak Holis. Luar biasa, pada prinsipnya hampir sama sebenarnya kalau sudah banyak disampaikan oleh teman-teman. Awalnya juga bingung gitu Pak Holis. Kami orang-orang teknik itu kan kalau sudah sampai pada administrasi kurikulum itu sudah bayangnya bingung disek gitu. Tapi dengan kesabaran dari Pak Holis menjawab, mengarahkan semua peserta itu luar biasa Pak. Jadi seperti tadi disampaikan teman-teman di awal itu memang mengalami beberapa kesulitan dari pemahaman kaitan dengan pelaksanaan pelatihan ini, apalagi ketenangan kita akan sempat terganggu pada saat kita sudah masuk ansinkron gitu. Jadi kalau sudah masuk ansinkron selesai Pak Kolis, selesai meet dengan Pak Kolis, wah ini buka LMS, begitu banyak LMS-nya, aduh mulainya dari mana dan sebagainya, itu rata-rata dimiliki oleh teman-teman itu Pak Kolis. Dan mungkin harapan kami adalah kaitan dengan evaluasi ke depannya, kegiatan ini kalau saya rasakan terlalu mepet Pak Kolis. Ini yang saya kemungkinan yang perlu kita evaluasi adalah kenapa kegiatan ini di akhir-akhir menjelang masa pembelajaran. Misalnya di bulan Januari lah, itu kan kita persiapan untuk ajaran baru kan leluasa Pak. Iya, selama. Kita 10 hari menjelang 12, padahal ini berakhir tanggal berapa ini? Tanggal 6. Satu minggu lagi kalau kita mau ideal sudah masuk pembelajaran kelas 10. Ini Pak Kolis yang perlu dievaluasi. Itu yang dan yang satu Pak yang saya sesalkan. Pak. Kenapa pelatihan ini kok di masa pandemi? Seandainya enggak di masa pandemi, kita bisa tatap muka Pak Kolis. Wah luar biasa itu. Itu yang saya sesalkan seperti itu Pak Kolis. Jadi kita bisa tatap muka mungkin di teman-teman di seluruh Indonesia ini, bisa ketemu mungkin di VDC Malang atau di mana. Wah itu luar biasa Pak Kolis. Seperti pernah saya alami tahun 2010. Saya pelatihan K3 di
P4TK Malang itu 10 hari juga itu ketemu dengan teman dari Aceh sampai Papua, itu luar biasa Pak Ulis. Seperti saudara nggih Pak nggih. Iya, jadi luar biasa persaudaraan kita, apalagi kalau ini adalah kaitan dengan kemampuan kita, kompetensi kita kaitan dengan pembelajaran. Jadi harapan kami nanti juga teman-teman di grup ini jangan ada sampai keluar, kita tetap sambung silaturahmi. Apalagi rasa saya guyonan teman-teman di grup, ada grup AB dan ada grup CD, itu luar biasa. Nanti juga 2 grup itu, grup besar sama grup kecil, jangan sampai ada yang keluar. Kita bisa komunikasi, bisa guyon-guyonan yang bisa membuat kita kangen Mbak Kelis. Nggih Bapak, yang saya sampaikan. Nggih Bapak. Nanti mungkin itu nanti didengarkan oleh yang dari pemangku kepentingan yang lebih atas Pak tentang itu, tentang waktu itu. Mungkin nanti atau selanjutnya ada suatu bentuk regulasi tersendiri, nanti kita ikuti saja, walaupun nanti berat Pak, ya kita ikuti saja, insya Allah tidak sampai berat lah. Yaitu tadi saya mengatakan yang penting pembelajaran orang tua kita terapkan sehingga kita tidak terlalu terbebani. Tapi kalau kita membelajarkan seperti anak-anak kita, seperti anak yang masih muda, masih umur belasan tahun, jelas kita tidak menguasai Bapak Ibu. Tapi kalau kita bertukar pikiran, berbagi pengalaman, berikut aktif gitu aja, insya Allah tidak sampai seperti anak-anak kita, sehingga kita dapat pembelajaran itu kayaknya membosankan Bapak Ibu. Tapi kalau kita sambil berbagi pengalaman seperti ini, kita memberikan suatu bentuk motivasi, ya itulah Bapak Ibu, kita akan semakin senang kelihatannya seperti itu Bapak Ibu. Ini kelihatannya mau ini Bu Sis ini Bapak Ibu, cerita tadi aku kok gak dikompon ngomong ya, monggo Bu Sis. Nggak apa-apa Pak, kelupa Pak. Monggo Bu Sis. Ini nggak apa-apa Pak. Ini makasih Pak atas kesempatannya. Kalau dari sisi pengajar Pak Holis, alhamdulillah terima kasih banyak, saya diberikan pemahaman untuk materi ini yang mungkin berat menurut saya ya Pak ya, berat banget gitu kan, walaupun dulu ada pelatihan kurikulum sebelumnya gitu kan, yang ini yang seperti apa lagi, jadi bikin penasaran gitu. Tapi alhamdulillah ketika bertanya seperti siapa tadi bilang Pak Taufik atau siapa gitu ya, ketika itu nggak nyambung tetap aja Bapak jawab, Bapak layani gitu kan. Dan yang saya paling suka itu Pak, poinnya itu tidak ada jawaban yang salah itu Pak, jadi kita pede walaupun ngomong apa gitu. Itu Pak. Terus alhamdulillah ketemu teman-teman yang rame lah. Iya, ada beberapa masing-masing. Teman-teman yang rame lah Pak, baik kelompok besar atau baik kelompok besar atau kelompok kecil, alhamdulillah penyemangat gitu Pak. Yang awalnya ngerjain tugasnya kalau membosankan enggak sih Pak, cuma rasanya tuh agak sedikit menegangkan gitu karena mengejar centang biru, dan itu pengalaman untuk teman-teman yang teman-teman yang lain juga kayak gitu Pak. Kenapa Pak Tata? Pejuang centang. Jadi kalau sudah rasanya tuh teman sudah pada centang semua, aduh rasanya khawatir gimana, tidur nggak karuan, mimpi mimpi buruk Pak kalau tidur. Enggak Pak, kalau tidur itu bukan niat Pak, sebenarnya ketiduran aja Pak, ketiduran. Tapi alhamdulillah sampai di hari ke-10 ini tidak sampai ada apa-apa pun nggih. Alhamdulillah nggak ada Pak, sampai ini juga Pak, ketika mengerjakan contohnya IHT aja rame Pak, kelompok terutama kelompok kami yang kecil gitu Pak ya. Jadi di situ guyonnya luar biasa. Jadi kita tuh santai guyon gitu Pak. Terus tapi terselesaikan gitu kan, pekerjaannya terselesaikan walaupun ngantuk, ada yang nguap-nguap ya Pak Toto ya. Tanpa persiapan Pak. Mimpi buruknya itu Pak, ya ingatnya Pak Taufik terus. Iya. Nah di situ juga ini Pak, sampai saya tuh waktu IHT itu saya minta Pak Taufik tuh matikan Pak videonya itu Pak, kameranya, saking saya bisa ketawa terus Pak, saya nggak bisa serius kalau lihat Pak Taufik itu Pak. Sampai diulang gitu Pak, mohon Pak Taufik dimatikan gitu kameranya, saya nggak sanggup lihat wajah Pak Taufik gitu Pak. Iya. Itu Pak,
saking lucunya kelompok kami itu Pak. Alhamdulillah kami berbagi di situ kerjasama, apa yang kawan kurang ya istilahnya berbagilah dalam hal apapun gitu kan, terutama untuk tugas gitu Pak. Alhamdulillah. Jadi sampai saat ini malah rasanya sayang sekali gitu kan, udah berhenti mungkin sampai post test nanti udah berhenti materi, mungkin nanti 1-2 hari atau seminggu masih ada komunikasi. Biasanya kalau yang online seperti ini itu sudah sebulan 2 bulan paling menyapa aja, itu pun 1-2 orang aja, tegur sapa apa kabar udah. Gimana ini saya alami Pak, grup-grup itu biasanya sepi 1 bulan 2 bulan akhirnya menghilang Pak. Itu syukur-syukur masih ada yang japri gitu kan, nanyain kabar Bu Dewi gimana kabar ini aja Bu Sis, ini aja nanti ada suatu bentuk giliran untuk menyapa itu Bu Sis, tapi harus semuanya menjawab. Jadi ada suatu kesepakatan rencana apa itu Pak, rencana penyetingan penyetingan di WA, siapa yang buat nanti nggak tahu, nanti harus itu nyapa, minimal nyapa, setelah itu nanti harus menjawab sapaan, semua harus menjawab. Wajib Pak ya? Tiket Pak. Pak, berarti harus ada centang birunya Pak. Bener udah. Lanjut Bu Sis. Alhamdulillah ya gitu loh Pak, kelompok kami semua luar biasa, Pak Saiful, Pak Suroso dan semuanya, Bu Dena juga, kami dengan berbagai masalah kami mungkin misalkan kehabisan pulsa atau misalnya susah jaringan atau kami ketiduran seperti itu, para saling mengingatkan, sama Pak Ahmad Santowi juga yang rela melakukan editing untuk kami gitu Pak. Terima kasih banyak juga untuk Pak Renaldi juga yang melakukan perekaman untuk kami juga waktu IHT. Sabar-sabar semua Pak, alhamdulillah Pak, di kelompok kami yaitu tadi semua berkesan, bagus semua, tidak ada yang rasanya istilahnya egonya tidak ada yang muncul Pak. Padahal kita nggak pernah ketemu kan ya, kita nggak pernah ketemu secara tatap muka langsung, tapi kayaknya keakrabannya itu terasa banget Pak. Bener bilang Pak Saiful itu getarannya itu ada Pak, getarannya itu ada. Dan sudah di hari akhir ini ya mungkin itu seperti yang Bu Dewi gitu ya, mungkin saya nggak bisa kayak Bu Dewi langsung mencucurkan air mata gitu ya, tapi walaupun itu di hati sebenarnya sama perasaan seperti Bu Dewi juga. Saya senti banget Bu. Iya, saya tahu Bu Dewi itu hatinya lembut gitu ya, saya tahu banget dari awal itu terasa sekalinya baik hati orang ini gitu ya. Nah saya juga mohon maaf sama teman-teman kalau ada salah kata, ada misalkan istilahnya yang tidak sengaja ya, saya nggak ada sengaja menyinggung teman-teman sekalian apapun dalam bentuk apapun itu, misalkan dalam hal bertanya atau sebagainya, tidak ada rasanya yang niat untuk melukai hati teman-teman seperti itu. Dan saya juga terima kasih untuk Pak Weli yang sudah ngasih masukan untuk yang bengkelnya itu Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah ke depannya nanti didengar oleh pimpinan saya, kami ngomong merencanakan seperti yang dibilang Pak Weli, mudah-mudahan bisa bengkelnya sebagus istilahnya ya sebagus Pak Weli ya, seperti itu. Terima kasih teman-teman untuk pengalamannya semua. Terima kasih untuk Pak Holis yang sabar sama saya juga, sama teman-teman juga. Terima kasih. Terima kasih Bu Sis. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu. Tiba ini jam 10 lebih Bapak Ibu. Saya tidak bisa ngomong Bapak Ibu, gimana ya Bapak Ibu. Saya itu miris sekali Bapak Ibu. Ingin ngomong itu datanya kok berat gitu loh Bapak Ibu untuk bisa dengan jenengan. Betul Bapak Ibu. Ini apa yang dirasakan oleh Bu Dewi, Bu Sis mungkin juga saya rasakan, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu semuanya merasakan seperti saya. Dimana dalam jangka waktu 10 hari itu terkesan sekali saya Bapak Ibu. Saya memberikan sebagai pengajar itu juga sangat terkesan sekali Bapak Ibu. Saya itu heran Bapak Ibu ya. Kenapa sih ya peserta pelatihan saya kok hebat-hebat seperti ini ya? Iya Bapak Ibu, saya lihat itu, saya setiap saat itu lihat WA, mesti ada, ya Allah seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu ya. Karena gurunya hebat Pak. Saya enggak bisa ngomong apa-apa Bapak Ibu, betul Bapak Ibu, saya enggak bisa ngomong. Ditemukan orang dan kesempatan yang tepat Pak. Oke. Saya itu gini Bapak Ibu, kok ya cuma secepat itu 10 hari itu saya kira cepat Bapak Ibu, kalau menurut saya. Oke. Ternyata seperti ini, kalau kita termotivasi semuanya itu seperti Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan hari terakhir bagi kita Bapak Ibu.
mungkin selama saya memberikan pembelajaran Bapak Ibu, ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, nggih. Tadi sudah saya persilakan Bapak Ibu untuk memberikan suatu pesan-pesan atau pengalaman bagaimana 10 hari itu kendalanya, bagaimana nanti ke sekolah itu bagaimana cara mendesiminasikan. Cuma satu ini yang belum saya mintai ngomong, Pak Tri, nggih. Nanti nggak apa-apa wis Pak Tri, nanti saya yang mewakili itu, nggih. Karena Pak Tri masih berkutat dengan kopi dan pisang gorengnya, nggih, itu Bapak Ibu. Sehingga selama saya pembelajaran Bapak Ibu memimpin pembelajaran, ada suatu kalimat atau perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Ini Pak Kholis mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu, nggih. Jangan diambil hati Pak, nggih, Bu, nggih. Mungkin saya ngomongnya itu terlalu kasar atau bagaimana, jangan diambil hati. Itu merupakan kesalahan dari Pak Kholis sendiri Bapak Ibu, nggih. Dan juga Bapak Ibu, saya senang sekali jenengan sudah termotivasi. Mudah-mudahan walaupun nanti kita tidak bertemu lagi di dalam virtual ini, tapi ikatan batin kita, katanya Pak Saiful sama Bu Dewi, ikatan emosi kita masih ada Bapak Ibu. Paling tidak nanti bertegur sapa di WA Bapak Ibu. Makanya saya berkeinginan kalau bisa nanti bertegur sapanya itu dijadwal Bapak Ibu. Hari ini tanggal ini siapa saja yang bertegur sapa, tapi semuanya harus menjawab. Itu yang pertama Bapak Ibu, nggih. Apabila ada perkataan atau pembicaraan saya yang kurang berkenan ataupun nantinya jenengan menafsirkan Pak Kholis omongannya kok kasar gitu, saya sebagai manusia yang biasa Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu, nggih. Yang kedua Bapak Ibu, mungkin ada perilaku saya Bapak Ibu, walaupun di kamera ini atau di virtual ini ada perilaku saya, mungkin dalam bentuk gerakan atau mungkin dalam bentuk berpakaian, mungkin dalam bentuk yang lainnya Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu nanti itu menjadi tidak enak, tidak nyaman karena perilaku saya. Juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu, nggih. Yang ketiga Bapak Ibu, mungkin ilmu yang sedikit kita pelajari ini bukan dari saya Bapak Ibu, itu murni dari jenengan, cuma saya hanya mengarahkan saja. Ilmu itu jenengan sendiri yang memperolehnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi jenengan khususnya, terutama lagi Bapak Ibu untuk peserta didik jenengan dan sekolah jenengan, sehingga sekolah jenengan sama peserta didik jenengan menjadi sekolah yang profesional, peserta didik yang mempunyai pengalaman yang lebih, kompetensi yang hebat, kemudian karakter yang kuat, sehingga setelah lulus nanti akan direkrut oleh dunia industri, lebih-lebih mempunyai soft skill yang bisa dibanggakan dan bisa membanggakan lagi pada alma mater yang telah menjadikan peserta didik itu menjadi besar Bapak Ibu. Itu harapan kita Bapak Ibu. Dan yang terakhir lagi Bapak Ibu, sebelum saya akhiri Bapak Ibu, nggih, mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu, nggih. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu. Mungkin nanti kita bertemu di dalam dunia yang nyata Bapak Ibu, nggih, di dalam pertemuan yang begitu ya tatap muka, mungkin saya ke Kalimantan, mungkin ke Sumatera atau bagaimana. Jangan sampai Bapak Ibu saya melupakan Pak Kholis, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu, nggih. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, karena waktunya sudah jam 10 lebih 10 Bapak Ibu. Ini ya waktu yang harus saya segera mengundurkan diri Bapak Ibu. Dan yang paling terakhir lagi Bapak Ibu, jenengan harus mempersiapkan diri untuk postes ini Bapak Ibu, ya. Mungkin nanti kalau jenengan misalkan di jam 12 butuh Pak Kholis, didampingi Pak Kholis, monggo nanti saya buka di Google Meet ini, nanti jenengan masuk lagi, saya akan bersama jenengan untuk memberikan suatu bentuk motivasi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, juga Bapak Ibu yang hebat, kiranya cukup sekian Bapak Ibu, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya di dalam jangka waktu 10 hari ini Bapak Ibu, nggih. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan dilupakan Bapak Ibu, nggih. Walaupun ilmu sekecil apapun, jangan lupakan Pak Kholis, nggih. Juga saya berharap nanti tidak akan melupakan Bapak Ibu semuanya.
Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktu Pak Rohelis. Mohon waktu dulu. Ini tadi saya sudah konfirmasi ke teman-teman kalau untuk post testnya itu sesuai dengan di LMS itu ada online-nya juga ternyata. Jadi nanti, dan itu karena bersamaan dengan balai yang lain, itu kita mulainya jam 13.30 nih. Mohon waktunya nanti hanya 1 jam, di jam 13.30 itu kita mulai. Dan memang online meetingnya seperti ini, jadi yang nanti diklik karena roomnya sama, tetapi biar menjadi biru tadi ya seperti Bu Dewi bilang, itu dikliknya di menu yang tes akhir dan evaluasi itu. Nanti saya ikut Pak. Nanti sekalian pengawasan seperti yang jenengan bilang tadi di awal. Ya Bapak, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin Mas Sandi mungkin ingin menyampaikan sepatah dua kata atau monggo Mas Sandi. Nanti aja mungkin Pak, nanti setelah post test saja enggak apa-apa. Yang penting ini tetap kompak, tetap untuk Bapak Ibu jaga kesehatan dan kondisi. Pak Sandi, izin nanya Pak Sandi. Ya, gimana Bapak Gu? Itu untuk 13.30 waktu Indonesia Barat atau tengah Pak ya? Waktu Indonesia Barat Pak, iya. Jadi nanti Indonesia Timur menyesuaikan di 15.30 ya. Iya. Kalau ditarakan Wita atau Wit Pak? Wita Pak. Wita ya, nanti di 14.30 ya. Berarti nanti saya masuk duluan jenengan itu Pak nggih, setengah jam 1 mungkin saya sudah ready nggih. Nggih, 13.30. Maaf Pak Sandi. Ya. Tanya Pak Sandi sedikit. Nggih Pak Sipul. Untuk waktunya itu 13.30 sampai 14.30. Jadi 1 jam itu sudah Pak Sandi ya. Tidak ada fleksibilitas tadi yang katakan jenengan tadi enggak ya. Waktunya 1 jam itu aja ya. Nggih, 1 jam itu untuk protesnya Pak. Begitu mengerjakan itu 1 jam mengerjakannya. Tapi kalau mulainya ya nanti kita bareng-bareng dipandu Pak Holis misalnya sudah gabung semuanya, terus kita mulai ya jam 1.30 WIB itu sudah kita bisa mulai bareng-bareng gitu. Nanti saya jaga jenengan Bapak Ibu, siapa yang diawasi kita supaya nggak contekan lah ya. Terima kasih Pak monggo kalau ingin mengundurkan diri Bapak monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bapak foto dulu Bapak, foto. Dokumentasi Pak. Monggo Pak Nurul, Pak Anang, dibuka semuanya. Foto ya. Gusis, foto. Pak Rahmat Yusuf mungkin bisa buka itu kamera Bapak. Pak Nurul Pak Yosi itu. Pak Anang. Ya Pak. Pak Anang sudah buka Pak Anang. Pak Rinaldi. Sudah Pak. Halo. Buka kamera Bapak, buka kamera nggih supaya tahu semua Pak. Ini adalah pertemuan ini di hari ke-10 Bapak nggih. Oke, saya ambil. Sudah nggih? 1, 2, 3. Busis, buka Busis. Oke. Busis. Pak Hendra kok tambah tutup. 3, 2, 1. Nah, ini kok banyak yang tutup ya? Sinyalnya kayaknya Pak. Oh, sinyal nggih. Lagi. Ini Pak, jempol Pak, 3, 2, 1. Kemudian gini Pak, SMK hebat, 3, 2, 1. Kemudian literasi Pak, literasi 3, 2. Terakhir vokasi Sarangiu. Nah, terima kasih Pak Rahmat Yusuf. 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu, monggo. Kalau itu nanti sampai bertemu jam 1:30 WIB ya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, Pak Weli. Gimana Pak Rasya? Pak Hendra. Kami keluar dari rapat. Aduh, hari terakhir ini Pak. Pak Renaldi ada Pak Renaldi. Yuk kita bahas yuk soal postes yuk. Pak Renaldi ada Pak Renaldi. Siap. Masuk Google Meet grupnya Pak Renaldi. Siap. Bahas soal postes yuk.
Gimana? Tetap di grup ini atau gimana? Di grup lain? Saya ulang Pak. Gak apa-apa ya, siapa yang buat lah linknya, kita masuk aja lah semua di situ kita bahas. Siapa yang buat? Bapaknya Pak Hendra kalau kelompok kami. Pindah room berarti ya. Gabung aja semuanya. Siap, Coba siap dikondisikan. Kompak dikit. Pindah kamar Pak Topik. Saya Jangan, satu kamar. Jangan gitu ya, jangan suka ngijain aku. Masih direkam loh, masih direkam. Oh iya. Ayo pindah room. Monggo. Nah, pindah room dulu. Sudah Pak, saya tutupnya Pak rekamannya. Monggo jalan lanjut. Oh, sudah ditutup. Oh, baik Oke, Pak. Siap, Pak. Lupa. Maaf ya Pak. Lupa saya mematikan lupa. Sudah saya matikan. Siap. Monggo, lanjut. Tapi saya tinggal dulu Pak, nggih. Nggih, Tetap di room ini atau gimana? Roomnya Room yang baru atau di sini Pak? kita pecah apa jadi satu ini, monggo. Baru tapi jadi